Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Kayudra dengan NPM 2335 10435. Saya dari kelas 5F. Di sini saya akan mengerjakan tugas praktikum keamanan komputer jaringan, yaitu disuruh buat video untuk menjelaskan tentang Caesar Shipper ini dan durasi video minimal 10 menit. Saya nggak tahu tuh waktu ini bakal cukup atau enggak. Jadi ya udahlah ya, temenin saya yeping 10 menit ke depan. Canda. Jadi eh di sini ada dua file, yaitu indeks PHP dan proses PHP. Nah, di sini ada dua codingan yang saling berkaitan. Jadi yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang index.php. Nah, di sini ada beberapa codingan HTML-nya, ya itu kayak ini demo Caesar Hyper. Nah, terus ini juga ada codingan CSS buat mempercantik pada tampilan outputnya. Kita kayak memberikan tema. Jadi di sini ada beberapa eh, yang saya beri agar output saya lebih menarik aja, lebih berwarna gitu. Nah, jadi di sini ada demo Caesar Shipper. Nah, ini nih titel yang ada pada pojokan di sudut kiri atas biasanya. Ini yang saya buat judulnya itu demo Caesar Shipper. Jadi adalah yang template-template aja lah ya, yang gampang-gampang aja. Oke, ini tadi CSS. Jadi sekarang kita lanjut ke variabelnya ya, jatuhnya. Di sini Caesar Shipper judul yang saya buat nanti ada di sini bagian sini kayak form gitu, dia ada di bagian sini judul. Terus ini ada form action. Nah, ini nih untuk kayak ini form action proses PHP akan ngambil dari indeks PHP menggunakan metode post. Jadi yang pertama di sini kita buat kolom buat masukin teks. Nah, ini teks nih bebas, kita mau masukin nama, kita mau masukin apapun itu terserah. Yang jelas itu dalam bentuk intinya bisa dibaca karena untuk tujuannya kita bisa mengirimkan pesan kepada teman kita tapi tidak diketahui oleh musuh. Ini bisa dipakai pas dalam keadaan perang ya. Nah, ini kayak gini, teks, terus name-nya teks, terus placeholder-nya kita contohkan, sini saya contohkan Halo Dunia. Nah, terus label, terus kita masukin key, angka pergeserannya. Kenapa key? Karena Caesar Shipper itu dia tidak mendukung shift atau yang namanya huruf. Huruf dia tidak bisa, jadi dia cuma bisa angka saja. Jadi kita buat angka. Nah, di sini balik lagi saya mencoba contoh angkanya 3. Jadi contohnya ini nanti akan sorry. Di sini nanti akan muncul template daripada kolom itu. Nah, contohnya misalnya pas kita masukin teks di situ dia ada isinya dalam kolomnya Halo Dunia kayak template-nya, tapi nggak bisa nggak bisa dihapus sih. Terus ini ada label buat pilih proses. Nah, ini nih kan ada dua proses, yaitu enkripsi dan deskripsi. Nah, sebelum lanjut, saya akan menjelaskan dulu poin dua metode enkripsi dan deskripsi. Yang pertama itu ada enkripsi. Apa sih enkripsi? Enkripsi itu dia mengacak teks atau kalimat yang sudah tersusun dengan rapi menjadi kalimat yang tidak beraturan dan tidak ada eh, ya intinya tidak beraturan dan tidak bisa dibaca agar musuh tidak mengerti apa yang telah kita kirimkan pesan kepada rekan-rekan kita. Nah, terus yang kedua deskripsi. Deskripsi itu sama seperti enkripsi, tapi bedanya dia ini menyusun.
membalikan kata seperti semula. Contoh, misalnya kita ada buat hello dunia, kita contoh key-nya itu ya yaitu 3. Terus kita kan pilih enkripsi tuh untuk ngacak kata-katanya menjadi kalimat yang tidak bisa dibaca. Dan itu kalau kata-katanya itu kita salin, kita masukin lagi ke teks, terus kita masukin paskinya dengan angka yang tepat, angka yang betul. Kalau kita pilih menu deskripsi, dia akan memberikan kata-kata yang awalnya telah kita buat. Nanti kita contohkan ya. Di sini ada file submit. Ini nih saya ngebuat button supaya bisa disubmit gitu biar bisa programnya berjalan dengan baik dan benar. Terus ini ya buat mempercantik template di bawahnya aja lah biar ada nama praktikumnya. Sekarang kita lanjut ke proses.php. Di sini metode tag sama dengan post ini ya kayak teks tadi dia mengambil dari proses menggunakan post. Nah, terus skey ini sama dengan post. Key ini ada sebagai pengganti shift seperti yang sudah saya bilang tadi. Karena Caesar Shipper itu pada umumnya cuma bisa menggunakan angka. Nah, ini ada variable action. Sorry sebelumnya saya minum dulu. Terus lanjut di sini proses daripada eh, deskripsi karena dia menggunakan loop terus-terus menggunakan loop untuk mengacak kata-kata tersebut. Jadi dia yang variabelnya itu kayak teks, terus ada key, terus ada action, terus hasil sama dengan gitu. Ini ada beberapa rumusnya, logika daripada pengerjaan deskripsi tersebut. Nah, ini juga untuk mengerjakan enkripsi, hasil deskripsi. Terus ini untuk hasil sesar shippernya, saya juga menggunakan CSS. Buat apa sih menggunakan CSS? Ya supaya output daripada file yang sudah saya buat ini, kode program yang sudah saya buat ini, demonya dari Caesar Zipper itu lebih menarik sedikit lah, lebih berwarna sedikit gitu. Nah ini saya juga tidak lupa untuk ngebuat tombol kembali ke halaman utama, jadi kita tidak perlu ngebalikin bolak-balik dengan cara yang manual. Oke, kayaknya penjelasan untuk kode udah cukup lah ya. Sekarang kita lanjut ke output. Oh ya, sebelumnya kita jangan lupa ngebuat itu filenya dibuat di folder exampp. Nih, nih kan, kita udah masuk ke dalam folder exampp. Terus ya, cari htdocs. Nah, baru kita bisa ngebuat yang namanya folder di sini untuk ngejalanin daripada dua kode program tersebut. Nah, di sini saya sudah buat, di sini saya typo namanya yaitu tugas kriptografi, padahal itu adalah demo Caesar Shipper. Jadi apalah ya. Oh ya, exam PP-nya juga jangan lupa di start dan dicek ini nih berhasil, takutnya terjadi error ya penyakitnya exam PP pada umumnya. Terus kita lanjut ke output. Nah, ini output daripada yang sudah saya buat tadi. Nah, misalnya nih, di sini kan tadi saya udah ngejelasin ini letaknya pada di mana, ini ngebuat ini gimana, ngebuat ini gimana, ini ya, dan segala macamnya. Di sini mentok, saya buat ini nih limitnya gak ada, jadi dia nggak ada limitnya. Oke, kita coba dulu ngerjain, kita coba dulu apakah
outputnya ini sesuai dengan yang sudah saya bilang pada tampilan VS Code tadi dan kita mencoba proses enkripsi dan dekripsi itu berjalan dengan baik atau tidak. Nah, contohnya di sini saya membuat nama saya aja. Nah, di sini udah saya buat nama saya. Umpamanya saya mau mengirimkan pesan kepada teman saya bahwasanya yang bernama ini adalah teroris misalnya. Terus kita buat paskinya 4. Nah, ini hasil dari enkripsi yang nama saya tadi, Alif Kayudra dengan paskinya 4. Saya mendapatkan kata ini nih. Nah, ini kan juga nggak ketebak. Nama saya Alif Kayudra, kenapa jadi kayak gini? Jadi orang lebih sedikit PR dan susah buat ngepecahin eh, kata kini. Jadi terus kita jangan lupa mencoba dekripsinya. Kita salin ini balik, terus kita paste di sini. Jadi pastinya 4, terus kita pilih dekripsi, proses. Nah, sih berjalan kan dengan baik. Kalau gitu kita coba lagi. Nah, sekalian untuk mencoba fungsi-fungsi pada tombol-tombol yang sudah saya buat. Kita coba lagi tugas praktikum. Nah, di sini kita masukin paskinya 5 5. Kita enkripsi. Ini tanpa dipencet buttonnya. Kalau kita enter juga berjalan. Nah, berjalan kan. Nah, ini kata acak atau kata-kata beberapa jenis huruf yang disusun menjadi satu, dua, tiga, empat, disusun menjadi 5 kata yang tidak bisa ditebak oleh musuh. Nah, di sini kita buktikan lagi. Kita salin kembali ke halaman utama. Kita paste di sini. Jadi kalau nggak salah 5 ya. Kita dekripsi. Sorry ya kalau saya ada salah-salah sebut. Deskripsi. Padahal ini dekripsi kan. Maaf ya, saya mohon maaf. Lanjut, kita proses dan boom, balik ke ke huruf atau ke kata yang saya buat di awal tadi. Tugas praktikum keamanan komputer jaringan analisis saya ada typo kurang n ya. Nah, jadi yaudah mungkin segitu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang saya minta maaf. Saya Alif Kaidra dengan NPM 2335 saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.